Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Maydi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan ngebahas sedikit dua sentimen positif ya teman-teman di market dan impactnya ke market itu apa teman-teman. Selain itu Uang Receh juga akan bahas price action dari Bitcoin menurut skenario uang receh ya teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas dua hal ini dijadikan satu terus jadi sebuah insight buat kalian bisa melakukan trading ya teman-teman. Tapi sekali lagi do your own research terlebih dahulu. Nah, uang receh bukan financial advice atau uang receh bukan penasihat keuangan yang setiap apa uang receh berikan di dalam trading itu 100% benar teman-teman. Uang receh juga masih banyak salah ataupun kekurangan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya, agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita masuk ke sentimen nomor 2 teman-teman, yang membuat harga kripto dalam 3 hari terakhir itu pump ya teman-teman. Nah, ini adalah sentimen nomor 2. Kita ngomongin dulu tentang CPI, tentang PPI, tentang core inflation, teman-teman. Di mana di bulan Februari yang rilis pada tanggal 14 Maret kemarin, untuk angka CPI year on year-nya itu sama dengan forecast, teman-teman. Jadi kita di forecast adalah 6,0% dan aktualnya adalah 6% juga. Sedangkan untuk Januari kita sama-sama tahu untuk angka CPI itu berada di kisaran 6,4 ya. Nah, dari ini saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan teman-teman bahwa untuk bulan Februari CPI bagus sekali ya secara data, secara real data mungkin ini yang diberikan. Kita berada persis dengan forecast. Artinya langsung atau tidak langsung apa mungkin yang telah dilakukan atau kebijakan apa yang telah dibuat oleh The Fed terutama dalam menaikkan interest rate itu sepertinya berhasil untuk membendung angka inflasi di bulan Februari teman-teman. Nah, tentu hal tersebut adalah sebuah sentimen yang sangat positif bagi market, baik itu market stock ataupun market cryptocurrency yang terkenal sangat volatile atau sensitif terhadap angka-angka CPI teman-teman. Nah, selain angka CPI yang bisa mempengaruhi market, tentunya kita sudah sama-sama tahu uang receh kemarin sudah sempat juga bahas di video uang receh. Jurus sakti The Fed untuk selamatkan perbankan itu juga cukup berimbas terhadap market cryptocurrency teman-teman. Nah, waktu itu uang receh bahas bahwa The Fed itu punya jurus untuk menyelamatkan Signature Bank sama Silicon Valley Bank dari kebangkrutan teman-teman. Mereka memecat semua karyawannya dan kemungkinan digantikan dengan manajer-manajer yang ada di FDIC untuk mengambil alih dari dua operasional perusahaan tersebut teman-teman. Dan yang perlu kalian ketahui sebenarnya langkah yang dilakukan The Fed sudah cukup bagus sekali secara jangka pendek teman-teman. Menurut uang receh sudah sangat cukup bagus sekali untuk menyelamatkan sistem perbankan. Artinya masyarakat itu harus dibuat lagi untuk trustnya ada ke perbankan teman-teman. Karena kalau uang receh tilik lebih jauh, jika sebuah perbankan itu sudah mulai collapse atau kredibilitasnya sudah mulai menurun, ataukah dia gagal bayar terhadap nasabah atau depositornya, itu akan memicu sebuah efek domino yang kalau menurut uang receh bahkan bisa terjadi resesi yang cukup dalam teman-teman, seperti yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah kita lalui atau pemerintah Amerika lalui. Nah, menanggapi hal tersebut, menurut uang receh sekali lagi, kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat, Menteri Ekonominya Janet Yellen dan koordinasi dengan presidennya Joe Biden sudah merupakan sebuah hal yang tepat. Tapi setelah itu pasti di benak kita akan berpikir nih teman-teman, untuk menyelamatkan perbankan, dua perbankan itu yang terutama sedang collapse. Artinya Federal Reserve terus si FDIC dan Departemen Treasury dari Amerika Serikat membutuhkan dana yang besar teman-teman.
Mereka membutuhkan uang yang dalam jumlah mungkin tidak sedikit untuk menyelamatkan atau untuk mengganti dana dari depositornya. Nah, hal apa yang akan mereka lakukan? Sedangkan di surat itu mereka mengumumkan bahwa untuk penggantian dana nasabah atau uang dari depositornya itu sama sekali tidak diambil atau tidak dibebankan kepada taxpayer atau kita yang membayar pajak, teman-teman. Tidak dibebankan kepada taxpayer di Amerika Serikat. Nah, ada sedikit konspirasi kalau menurut uang receh. Dengan kebijakan tersebut memang secara jangka pendek secara market kita akan aman. Nah, tapi sumber uangnya itu dari mana yang jadi pertanyaan masyarakat mungkin saat ini. Ada kemungkinan mereka melakukan pencetakan uang lagi, mungkin sedikit apa namanya ya, pikiran kita akan sedikit menuju ke sekitaran arah sana, teman-teman. Ada kemungkinan si Amerika akan mencetak uang lagi untuk menutup kasus yang ada di Signature Bank ataupun Silicon Valley Bank. Nah, memang dalam jangka pendek adalah hal yang positif. Ada kemungkinan untuk jangka panjang akan memperkeruh inflasi yang sudah ada, teman-teman. Nah, tentunya yang nomor 2 kita skip aja karena kita mau ngomongin yang baik-baik untuk kali ini. Nomor 2-nya kita skip aja. Tapi itu just buat kita tahu, teman-teman, tetap ada 2 probabilitas yang kemungkinan akan terjadi di market atau menimbulkan bubble di lain hari. Nah, kita lanjut nih ngomongin yang namanya price action dari Bitcoin setelah ada 2 sentimen yang menurut uang receh sendiri sangat positif sekali. Nah, kita flashback dulu ke belakang, teman-teman. Di sekitaran tanggal 3 Maret kita sama-sama tahu Silvergate bankrupt, terus candle merah panjang, dan setelahnya adalah yang sekitar tanggal 9 Maret kita sama-sama tahu FVB atau Silicon Valley Bank yang bermarkas di Santa Clara, California juga mengalami hal yang serupa atau gagal bayar terhadap depositornya, teman-teman. Nah, 2 kejadian ini, 2 momen perbankan ini cukup mampu menggrab harga Bitcoin sampai ke sekitaran 19.500. Nah, secara price action pergerakan Bitcoin sebenarnya sudah tidak ada support yang cukup oke, teman-teman, di bawah ini, kecuali moving average 200 yang kemarin ternyata di luar pandangan uang receh sendiri itu mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin, teman-teman, di time frame harian. Nah, moving average 200 kita sama-sama tahu kalau posisinya masih di atas seperti ini, artinya kans untuk market itu bull masih sangat-sangat banyak sekali, teman-teman. Probabilitasnya masih cukup oke untuk market itu bisa meneruskan penguatan. Nah, lanjut kita bahas ke analisis dulu ya, teman-teman ini. Nah, setelah candle tanggal 9 Maret itu terbentuk red candle yang cukup dalam, candle setelahnya tanggal 11 Maret dia menyentuh level 19.700 seperti yang tadi. Tapi di sini closingnya cuma tipis, teman-teman. Artinya terbentuk sebuah pattern hammer di sini. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kondisi seperti ini, kita udah tahu sebenarnya market akan melakukan sisi reversal, teman-teman. Ini adalah sebuah clue yang candlestick itu berikan kepada kita. Dia membentuk sebuah pola hammer, atau dalam istilahnya mungkin ada yang bilang morning star. Tapi kalau morning star harusnya candle hijau ini akan menutup sekitar 50% dari candle merah sebelumnya, candle merah yang pertama, teman-teman. Tapi di candle hijau yang ketiga ini tidak menutup 50% ya, teman-teman. Justru menutup hampir 100% itu di candle nomor 4 atau candle setelahnya. Nah, ini sudah mengindikasikan reversal, teman-teman. Tanggal 12 Maret itu sudah ada perdebatan atau sudah ada diskusi mungkin di antara The Fed, Jerome Powell, terus ada Martin itu FDIC, dan Janet Yellen itu Menteri Keuangan atau Department of Treasury. Mereka melakukan small meeting mungkin di hari Minggu itu untuk menentukan keputusan apa yang akan mereka ambil di saat bankruptnya si Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Nah, keputusan mereka benar-benar di luar pikiran kita, mungkin para investor atau kita para trader di pasar spot ataupun derivatif. Keputusan tersebut cukup oke secara jangka pendek, teman-teman. Nah, melihat hal itu, market pun langsung bereaksi di tanggal 12 Maret. Market membentuk green candle yang cukup panjang sekali, teman-teman. Diteruskan di tanggal 14 Maretnya, kita sama-sama tahu
data CPI sekali lagi itu sangat membantu market dalam meneruskan green candle-nya. CPI tidak ada indikasi negatif teman-teman, bahkan CPI terbilang cukup bagus dan forecast-nya sama dengan aktual yang terjadi. Nah, di tanggal 14 kita sama-sama tahu ini pun terbentuk green candle yang cukup panjang. Nah, tanggal 15-nya nih teman-teman yang sebenarnya uang receh agak sedikit was-was. Di sini candle paling atas itu mampu menyentuh sekitar 26.300, tapi setelah itu terjadi aksi sell teman-teman, atau tekanan seller yang cukup masif di sekitar area 26.300. Nah, sekali lagi padahal kalau uang receh ini berpikir ya teman-teman, di candle tanggal 15 ini, di tanggal 14-an ini, kalau candle bisa close di atas 26.000 atau setidaknya close di atas 25.200 atau 300, itu uang receh cukup positif atau cukup yakin bahwa potensi bull sangat besar teman-teman. Tapi kita melihat sebaliknya, dia tetap membentuk badan candle yang pendek teman-teman, sedangkan subuhnya sampai ke 26.300. Nah, memang secara time frame yang lebih rendah, mungkin 4 jam, nanti uang receh akan cek mungkin terbentuk sebuah pola yang bisa mengindikasikan bearish teman-teman. Tapi di secara time frame yang major 1 hari, uang receh masih cukup optimis bahwa sisi bull masih mampu menekan ke atas teman-teman. Nah, kita balik ke tanggal 15. Untuk tanggal 15 secara harian ini tidak terjadi volatile market yang cukup seperti hari-hari sebelumnya. Market cenderung stabil di angka 25.000 sampai 24.400 teman-teman. Nah, secara jangka panjang uang receh masih tetap optimis terhadap bull di time frame yang lebih besar ya teman-teman, baik itu harian atau mingguan. Uang receh masih sangat berpotensi, apalagi saat yang uang receh nantikan sebenarnya Bitcoin bisa close candle harian di atas 25.300. Nah, kita cek untuk time frame yang lebih lower ya teman-teman. Kita pakai time frame yang 4 jam. Nah, teman-teman, di sini uang receh mengindikasikan di time frame yang 4 jam sebenarnya kita ada potensi namanya bearish sebentar ya teman-teman, atau potensi terbentuknya yang namanya bearish harami. Di sini kalian bisa lihat uang receh besarkan dulu untuk candlenya. Nah, setelah kita beberapa hari melakukan kenaikan yang cukup masif, kita belum berhasil secara time frame 4 jam. Justru ini malah bagus kalau menurut uang receh. Secara time frame 4 jam kita mampu close di level 25.900. Tapi yang membuat uang receh, tapi ini ya bukan berarti bagus terus gak ada tapinya. Ini tapi teman-teman, candle setelahnya lah yang membuat uang receh agak sedikit maybe mungkin akan ada koreksi sedikit. Karena apa? Di sini terbentuk pattern atau pola bearish harami teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu bearish harami itu apa, silahkan kalian searching aja bearish harami itu pola candlestick seperti apa. Sebentar uang receh akan searchingkan bearish harami pattern. Nah, teman-teman, bearish harami kurang lebih adalah seperti ini. Ada candle hijau. Setelah candle hijau yang cukup panjang tersebut, setelahnya akan ada candle merah teman-teman. Nah, candle merahnya tidak seperti candle merah bearish engulfing. Kalau bearish engulfing kan candle merah setelahnya ini tertutup atau menutupi 100% dari badan candle hijau. Tapi kalau bearish harami itu candle merahnya tidak menutup 100% teman-teman, tapi ya sekitaran 75 atau 50% ke atas menyentuh ke 75% teman-teman. Nah, di sini terbentuk pola seperti itu. Nah, uang receh mengindikasikan mungkin kita di lower time frame kita akan mengalami koreksi sedikit teman-teman, atau mungkin ya kita habis nanjak yang cukup powerful, kita dikasih koreksi tipis. Sampai sekitaran level berapa nih? Kalau menurut uang receh bisa aja Bitcoin ini kita koreksi ke kisaran level 24.100 teman-teman. Dari mana sih angka 24.100? Kita ambil high tertinggi di pergerakan berikutnya. Sebelumnya, bukan berikutnya. Nah, di kisaran 24.100-an ini atau 24.100, 200 itu terbentuk yang namanya support atau mini support dari pergerakan sebelumnya teman-teman.
yang sebelumnya adalah resisten dan sekarang mampu di break, dan itu menjadi mini support dari pergerakan sekarang. Nah, kita sama-sama tahu setelah terbentuk pola ini mungkin Bitcoin akan turun sebentar ke level 24.100, 24.200 teman-teman, sebelum nanti mampu melanjutkan pergerakan ke atasnya lagi. Nah, secara higher time frame uang receh masih sangat optimis sebenarnya Bitcoin mampu menyelesaikan sesi bullnya atau paling nggak di atas 25.000 lah close-nya untuk time frame harian. Nah, di 4 jam kita waspada sebentar, kita santai-santai sebentar sampai menunggu probabilitas apa yang bisa kita manfaatkan di market teman-teman. Nah, agak panjang untuk video kali ini. Sekian dulu aja, kita lanjut di lain video. Untuk kalian yang tertarik dengan penjelasan uang receh, bisa dibantu share informasi dari uang receh atau insight dari uang receh. Dan buat kalian yang punya komentar atau pendapat berbeda, silahkan share aja teman-teman di kolom komentar. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama subscribe dulu channel Uang Receh. Thank you for watching this video. See you on the next video.